Oke, tonton panelis boleh kita persilakan untuk duduk kembali. MC, kenapa gue yang jadi MC? Wow. Oke. Pak Ahok, ini rasanya seperti mimpi Pak Ahok bisa ketemu langsung. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Ahok? Wah. Saya ingat 2016 Pak, waktu itu papa saya ketemu Bapak, saya nitipin surat Pak waktu itu Pak. Nitip surat terus Bapak balas pakai surat lagi Pak. Saya nggak nyangka hari ini bisa ketemu dengan idolanya anak-anak muda. Politisi yang berani mendobrak hal-hal yang nggak benar dan berani untuk ngomong apa yang menjadi kebenaran. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ahok. Tapi di sini Pak Ahok kita senang banget. Boleh Pak, mau duduk, mau berdiri, boleh lah. Bapak mau bebas, kita mau apa aja Pak. Pak Ahok, di sini ada banyak-banyak anak-anak muda Pak, yang udah siap Pak hari ini untuk nanya-nanya langsung, untuk ngobrol langsung sama Bapak. Dan tadi Pak, ada yang dari Cikarang loh Pak. Jadi ini semua peserta sangat antusias sekali buat nanya ke Bapak, dan kayaknya udah nggak sabar banget nih Pak dari tadi Pak. Dan juga kita di sini ditemani Pak sama teman-teman panelis muda kita Pak, yang tentunya nanti siap juga untuk berdialog dengan Bapak. Tapi Pak, sebelum lebih jauh Pak, mungkin kita pengen juga dong Pak, tahu lebih jauh lagi nih, gimana Bapak kabarnya, gimana Bapak juga, sekarang aktivitasnya gimana sih nih Pak, sekarang kan juga banyak yang bertanya-tanya Pak, ih Pak Ahok balik lagi ke politik nih gitu, ini ada apa sih gitu, boleh dong Pak sharing-sharing Pak. Boleh Pak, kalau Pak Ahok ini lebih seru berdiri duduk terserah Pak. Tidak kaset aku duduk ya. Iya Pak, silakan Pak. Kayaknya sih aku rasa aku lebih sehat sekarang sih daripada dulu. Karena saya udah turun total ada 12 kilo. Saya dulu tuh sempat 99 kilo. Jadi celana itu nomor 36 plus magazine sesungguh tuh 37. Sekarang celana jeans yang saya pakai itu 33. Jadi ya lebih sehat. Walaupun kelihatannya lebih kurang cakep aja ya. Kamu lebih cakep aja. Kata orang aja gitu ya. Tapi ya saya menikmati lah. Di dalam tahanan dulu saya belajar nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Sekarang saya bisa beberapa lagu, tidak semua. Bisa sambil main piano sambil nyanyi. Jadi itu ya. Terus punya anak yang lucu. Ya itu sih kehidupannya. Bapak masih ini nggak Pak? Kan dulu Bapak sempat ngeband Pak. BTP Pak, masih aktif ngeband nggak itu Pak? tadi, saya belajar piano belum lulus soalnya. Jadi belum pindah ke drum, belum pindah ke bass. Mungkin nanti Pak, abis ini Pak, kan lebih banyak waktu luang nih Pak, bisa Pak. Oke Pak, Sebetulnya udah balik ini susah Pak. Oh, boleh Pak. Pak, ini kan sebetulnya banyak yang jadi pertanyaan. Saya sendiri juga bertanya-tanya juga Pak. Kan kita pikir kan Pak Ahok udah nggak terjun ke politik lagi, udah di BUMN, udah nyaman, udah enak loh Pak semuanya Pak. Tapi kenapa nih Pak? Kita dikejutkan semua pemain. Kalau saya sendiri jujur surprise Pak kemarin Pak. Karena sebetulnya saya bertanya-tanya juga, Pak Ahok nih udah masih pengen berpolitik gak sih? Karena kita kangen Pak Ahok yang lama gitu. Nah, kenapa sih Pak akhirnya Bapak terjun lagi berpolitik lagi? Apa nggak kapok Pak? Ini berarti kurang kenal saya secara pribadi. Karena kata teman saya udah bilang nih, begitu pada orang bingung, berhenti dari komisaris yang lain aja belum kenal lama udah bisa tebak. DNA model Ahok mah nggak mungkin nggak keluar deh. Semua lagi perang masa dia nggak perang? Nah, terus teman-teman nih, terus teman saya bilang, Hok, kita ini umur udah 57 nih. Lu jangan cari musuh lagi. Terus saya bilang, dari dulu aku gak pernah cari musuh. Asli, dari kecil gak pernah cari musuh. Bener. Cuma musuh suka nemuin saya masalahnya. Itu masalahnya. Itu aja sih. Saya pikir akhirnya kenapa? Saya udah mau berhenti waktu saya aktif di politik kok. Saya kan pegang kartu PDI Perjuangan ya. Dari keluar saya pegang PDI Perjuangan. Karena banyak orang berpikir aku PSI. Iya ini masalah nih. Enggak benar kok. Karena PSI itu punya saham 1/3% di situ nih. Kayak company ini kan. Jadi saya bilang waduh.
Kenapa saya akhirnya putuskan termasuk di politik? Ini ada kutipan dari Martin Luther King Jr. yang saya paling suka. Saya tempel di dinding rumah saya. Kenapa bilang itu? Martin Luther King Jr. itu aktivis kulit hitam yang memperjuangkan kesetaraan hak di Amerika ya. Dia terus begini, power without love is reckless and abusive. Ya bahasa Indonesia kira-kiranya. Kekuasaan kalau tanpa cinta itu masih kasar sembrono. Tapi cinta di sini saya terjemahkan cinta negara, cinta rakyat. Pejabat kalau mau bangun negeri ini, mau jadi pejabat, harus ada hati cinta negara, cinta rakyat. Tapi kalau punya hati cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu namanya sentimental dan kurang darah. Gue nggak pengen kurang darah dong. Masa gue jadi kurang darah? Lalu apa attitude-nya? Kekuasaan di posisi terbaik itu apa tuh enggak? Dia cinta mengimplementasikan tuntutan keadilan. Keadilan sosial. Keadilan justice di posisi terbaik itu apa? Menggunakan kekuasaan untuk mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Jadi itu dasar kenapa saya tetap mau masuk di politik dan tetap saya harus bersikap seperti itu. Di BUMN pun saya ditugaskan untuk menjaga. Karena Pertamina waktu itu rugi. Ini juga saya bukan mau bela Pertamina, saya mau kasih tahu saudara semua nih. Pertamina itu beda dengan PLN. PLN biaya berapapun diganti pemerintah, biaya operasionalnya. Kalau Pertamina, pemerintah putuskan harga solar cuma boleh subsidi katakan Rp1.000. Lalu harga dunia naik. Terus saudara bisa bandingin dong pom yang internasional kan. Terus presiden bilang jangan naikin, kasihan rakyat kalau dinaikkan. Lalu nombok di 5.000 nih. Sisa 4.000 diganti nggak dari Menteri Keuangan? Enggak. Itu tanggung jawab Pertamina. Lalu satu harga kirim ke Papua. 1 liter terbang ke suatu 15.000 per liter. Jual supaya jual tetap 10.000. Harusnya 25.000 dong. Itu duit 15.000 itu hampir 1 triliun itu Kalimantan itu tempat pelosok-pelosok. Itu siapa yang tanggung? Keuntungan Pertamina. Jadi banyak orang nggak paham soal subsidi di Pertamina. Nah, makanya waktu saya masuk disampaikan ini bakalan rugi $1 miliar. Kenapa rugi? Saya bilang perusahaan ada 200 lebih, 100 lebih yang aktif. Nggak ketahuan duitnya ada berapa. Jadi bayangin nih, cucu cicit perusahaan punya duit deposito, emak bapaknya ngutang duit. Kenapa ngutang duit? Karena barang subsidi ini kan mesti tahun depan baru diaudit. Mau bayar berapa ke Pertamina? Tapi beli minyaknya kan kontan dari luar negeri. Begitu Bank Himbara udah mentok plafon pinjamannya, Pertamina tuh apa ya? Ngecer kemana-mana minjem duit. Ada yang 5 juta, 10 juta. Pinjaman jangka pendek, pasti bunganya gila-gila. Jadi kita nih, belum lagi rugi selisih kurs. Kita nggak dapat rupiah, kalau nggak di hedging segala macam. Rugi bisa ratusan miliar. Gara-gara kalah kurs. Makanya saya langsung direktur keuangannya juga bareng saya masuk. Langkah pertama, semua uang sampai cucu cicit perusahaan kita harus kontrol. Jangan sampai kita pinjam duit di bawah pesta pora deposito duit. Nah itu yang kedua, kita bilang sama Menteri Keuangan, kenapa masih tunggu sampai 100% sih? Kan gue gak mungkin curi, gak mungkin lari. Udah anggap aja 80% lu bayar dulu. Sama toh, sisanya baru kita adjust. Nah itu dengan cara seperti itu, lumayan. Ternyata tahun 2020 dari rugi $1 miliar, produk saya jadi untung $1 miliar. Nah itu, terus saya langsung mengangkat orang luar jadi Chief Auditor Eksekutif. Kita harus lakukan optimalisasi biaya. Ini dibuat buku nih. Langkah-langkahnya apa? Cuma karena saya bukan dirut ya nggak bisa muncul nama saya. Tapi semua notulin rapat, saya itu udah fungsi kayak dirut. Makanya ada oknum DPR bilang, itu komut rasa dirut. Gue bilang, bukan. Sialan, gue bilang. Itu sialan tuh bahasa resmi loh. Sialan kan? Kan sialan.
Udah sialan toh. Terus gua nih bukan rasa dirut, gua nih dirut nyaru komut gua bilang. Karena tiap hari kan gaji lebih kecil. Mulai lakukan. Kena COVID ya, mundur. Kayaknya cuma bisa dapat nggak tahu 600 atau berapa juta. Tapi 4 tahun terakhir ini Pertamina punya optimalisasi biaya, dari potong biaya, dari menambah pemasukan, dari menghindari biaya. Itu 4,52 miliar dolar. Orang bilang Pertamina rugi, pasti untung lah jual minyak mahal. Kalau nggak ada subsidi, kita bisa untung tambah 2 miliar dolar lagi. Kalau nggak ada satu harga, nggak ada subsidi, nggak ada ngutang bank, bisa lebih gede lagi. Nah itulah kadang-kadang orang kan suka, biasa lah, ini hanya saya disclaimer ya, jangan potong-potong pembicaraan gue ya. Karena orang tuh paling demen Ahok ngomong. Karena kata Ahok tuh ngomong dulu baru mikir, tau gak? Tapi sebetulnya tuh gue sambil mikir sambil ngomong sebetulnya. Nggak ngomong apa adanya, itu yang suka dipresetin orang. Itu sih. Kalau udah lanjut lah, tahun 2022 Pertamina dalam sejarah untung paling besar. Sekalipun harga minyak dulu paling tinggi. Tahun lalu, ini belum diaudit ya, tahun 2022 kita untung 3,8 miliar dolar kalau nggak salah. Tahun lalu kita untung 4,3 miliar dolar, tapi belum diaudit. Tapi ini terus naik untungnya nih. Karena sistem. Tahun ini saya minta procurement pengadaan barang jasa harus potong 50%. Saya nggak potong. Gue udah pelajarin semua. Banyak markup, banyak double, macam-macam. Potong 50%. Terus dia bilang 46 lah. Takut nggak capai kan. Udah, aku mah orangnya cincai lah. Kita dagang mah yang penting kan cincai, asal cuan, sama cengli ya nggak? Fair gitu. Nah, terakhir baru kita ciak makan. Itu 4C. Ya ini sebetulnya tuh urus negara ya. Kalau kita kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Nah itu sih. Ya, cuma itu juga membuat saya tuh nggak mau berhenti sebetulnya. Sayang ada bonusnya. Baru saya ngerti. Setelah rugi, untung baru saya ngerti. Oh ternyata Pertamina juga seperti swasta juga. Cuma lebih pelit daripada swasta. Gitu. Karena ini negara kan. Kalau swasta biasa kalau ada untung bisa bagi 10% untuk bonus. Karena kenapa 10%? Karena untungnya kan nggak banyak. Kenapa untung nggak banyak? Di negara Indonesia ini yang masuk 500 Fortune Global dunia, masuk 500 ukuran dunia, cuma Pertamina. Pengumuman gede-gede itu nggak masuk. Kita dari 200 lebih turun-turun sekarang nomor 141. Jadi pasti keuntungannya banyak dong. Nah boleh 1 sampai 1,3% bagi. Itu pun begitu untung banyak 2022. Ada gue juga ada di situ. Beda 30% lumayan kan. Kita bilang kalau untung gede turun, nggak boleh 1,3. Aturan boleh dong. Kan nggak melanggar aturan, nggak korupsi. Kan disebutkan dalam peraturan Permen BUMN. Boleh bagi tantiem 1 sampai 1,3%. Ya pakai yang 1,3 betul nggak? Kan nggak salah dong. Atau 1,2 setengah lah. Kan 25% lumayan. Terus saya bilang nggak bisa. Di atas peraturan, walaupun tidak dilanggar, ada namanya etika. Ada etika. Ini duit rakyat, saya ngerti dapat bonus, saya kira wajar lah. Kita kan harus menghargai reward punishment itu harus jalan. Dulu waktu saya kuliah bukan promosi kampus ya di Prastia Mulia ya. Ujian itu 12 soal. Protes saya. Kok 12? Nilainya kalau 12 benar 120. Saya dapat nilai 68 statistik apa itu. Nggak lulus. Wah, saya dipanggil dari psikolog. Ada apa? Lagi patah hati? Lagi ribut sama orang tua? Lagi nggak ada duit? Kenapa? Saudara tidak lulus. Enak aja 68 tidak lulus. Karena temanmu rata-rata kelas 80. Ini aja dapat 120. Kok bisa? Dia bilang begini, ini sekolah bisnis. Dalam bisnis itu, mungkin 68 memang lulus. Tapi di tempat yang sama, waktu yang sama, yang lain itu 120. Berarti kamu kalah. Rata-rata kelasnya 80. Kamu di bawah. Bisnis juga sama kan? Kita mungkin pintar. Kalau yang lebih pintar ya kita kalah dong.
Nah, sehingga bagi saya ada bonus dapat 120. Karena dia hitung, orang pinter biasa itu cuma bisa selesai 10 soal dengan benar. Kalau kamu luar biasa, pantas dikasih poin lebih. Bisnis juga sama. Kalau saya jadi konglomerat, Anda kerja jujur sama saya, bagi 10% juga gue mau. Lu kasih gue untung 1.000 triliun, bagi 100 triliun, bagi-bagi lah. Daripada lu cuma minta 1 triliun, tapi kasih saya untung cuma 2 triliun. Nggak mau lah 50%. Jadi itu wajar. Tapi saya juga kaget, ya rezeki nomprok. Tapi itu juga membuat saya itu jadi takut ninggalin Pertamina. Itu kira-kira gitu. Karena dia tambah untung nih. Kalau untung lagi gimana? Begitu semua tentuin, saya teman sama Pak Ganjar kan. Pak Mahfud juga. Wah, saya udah takut diajak kampanye. Gue coba, ya pura-pura ngomong ke ibu lah. Bu, ya kita mesti tanya sama ketua umum partai dong. Apakah saya ditugaskan untuk ikut tim kampanye? Oh tidak, Pak Ahok ditugaskan di Pertamina saja. Waduh, pucuk dicinta ulang tiba. Itu peribahasa. Jadi begitu orang pada datang, tapi dipanggil juga Pak Arsyad jadi ketua tim. Saya dipanggil, mau ketemu katanya. Ya udah saya ke rumahnya lah, saya bilang. Begitu masuk, ada perintah apa nih Pak Ketua? Oh nggak ada, Ibu Mega udah pesan Pak Ahok tidak dilibatkan. Senengnya. Jadi kalau semua orang ngajak saya, lu keterlaluan lu, nggak mau bantu kampanye lu, nggak mau bantu lu. Ibu bilang disuruh jaga Pertamina. Karena aku udah bayangin tahun ini bisa cuan lebih gede nih. Jangan hilang bonus bos. Itu sih kira-kira. Jadi akhirnya kenapa keluar DNA-nya? Ini sesuai apa ya? Saya tunggu untuk di RUPS-kan dulu. Saya akan keluar nih. Karena saya sudah potong anggaran tadi procurement pembelian barang 50-46%. Yes. Kalau itu nggak dibuat RUPS, Yes. bisa ngerubah tuh RKAP segala macam. Dimundurin. Itu RUPS-nya 31. Ya udah 31 mundur, ya gua ngajuin mundur. Oke. Kasih tepuk tangan lu buat Pak Ahok. Luar biasa. Kalau dengar Pak Ahok tuh ya, Pak Ahok ini bener-bener orangnya karakternya tuh teguh gitu, kayaknya berprinsip gitu, kayaknya nggak takut. Bapak tuh sebenarnya Pak, ini sebelum kita masuk sesi panelis ya Pak, saya sebenarnya mau tanya satu sih Pak. Bapak kan setelah di Pertamina kan Bapak tetap tadi kayaknya tetap apapun tegas aja. Kalau A ya A, B ya B. Tapi sebenarnya Pak, ini waktu setelah mundur nih Pak, agak ini nggak sih Pak, ada ya mundur nih, nyesel nggak sih Pak mundur Pak? Saya di telepon teman saya lah, yang udah ikut-ikut ke sana gitu kan. Lu nggak nyesel, anak masih kecil, lu bisa jadi menteri. Ibaratnya gue kasih lu kehormatan, kasih lu kekayaan, kok lu tolak. Lu nggak takut masa depan lu. Saya cuma jawab gini lah, udah 57 tahun gue oke-oke aja sampai hari ini. Masa sisa umur gue takut? Ya kan gitu. Pengalaman saya itu hidup saya itu selalu pas-pasan. Yang penting pas mau ada, itu lebih enak. Oke, thank you Pak Ahok. Pak Ahok, kita sekarang akan bertanya jawab nih Pak. Para panelis akan berdialog dengan Bapak. Kita akan kasih kesempatan untuk yang pertama, Mas Yonglex. Aku berdiri apa Boleh, di atas? boleh mau berdiri, boleh. Mau lebih dekat sama Bapak, silakan sama Bapak. Naik atas ya? Boleh, boleh. Naik atas ya. Mas Yonglex. Oke. Aku bukan nggak mau berdiri karena kadang kameranya pasti mata saya. Nah saya Pas, berdiri ya, di Pak. bawah dada kan kurang enak. Saya sudah sini aja ya. Ya. Pak Ahok. Jadi gini, semalam itu kita kan datang ke acara tabrak Prof Mahfud di Pos Blok. Nah di situ ada yang nanya soal KPK. Gimana nanti kalau Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, salah satu agenda dari Prof Mahfud adalah ingin balikin KPK ke settingan pabrik, settingan awal, kembali independen, tidak ada intervensi dari manapun gitu Pak. Nah, 3 atau 4 hari yang lalu saya tuh iseng bikin konten nge-post. Seandainya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, ini seandainya ya Pak ya, seandainya. Terus Bapak ditunjuk jadi ketua KPK. Setuju gak? Ini seandainya nih. Setuju ya? Seandainya. Udah tuh Bapak kepilih jadi ketua KPK. Apa yang Pak Ahok pertama kali lakukan setelah Bapak jadi ketua KPK? Itu aja dari Alex. Aku tuh nggak suka seandai-seandainya tuh. Masuk. Saya lebih suka kalau tawarin. Dulu waktu saya di dalam tahanan itu keluar.
Kan saya tuh udah nggak bisa jadi menteri, jadi apa menurut orang. Kan penguasa suka-suka saja, kalau dia mau kasih mah boleh-boleh aja. Terus saya tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut, Pak. Ini cerita dalam tahanan loh, 2018 nih, 2018. Kenapa? Saya melihat impor ini sudah gila-gilaan masuk. Industri-industri kecil itu bangkrut karena kontainer itu pakai borongan. Dulu 5 juta. Akhirnya barang-barang kecil dimasukkan ke dalam, masuk nih. Lee Kuan Yew waktu bangun Singapura, yang dibangun pertama tuh bea cukainya. Itu pertama, Pak. Jadi maksudnya apa? Saya khawatir. Dulu Pak Harto saja. Saya kan udah umur 58 nih tahun ini. Ya Pak Harto aja dulu, suka dialog ya. Pak Harto bilang kepada pengusaha-pengusaha, sekarang kita masih bisa proteksi kalian ya, dengan biaya tarif masuk. Tapi nanti tahun 2020-an, ini Pak Harto ngomong loh, 2020-an, itu udah nggak bisa. Karena WTO akan keluarkan peraturan tidak boleh naikkan tarif impor sembarangan. Nah di situ gimana cara atasinnya? Ya kan mesti bisa bersaing, sama mesti punya biaya cukai yang berani, yang bisa pinter. Ya waktu barang Anda masuk, saya bisa bilang, ini udah PSNI belum ya? Ini bahannya apa nih? Udah menuin kesehatan atau belum? Minimal menghambat lu supaya barang lu agak tahan lama nih. Bayangin kalau sekarang, barang masuk dari luar negeri, nggak pakai gudang, langsung bongkar, langsung kirim. Jadi bukan salah TikToknya, salah biaya cukai dong yang. Tapi ini nggak ada yang berani WTO. Nah, saya bisa ngerti Pak. Makanya saya mau minta jadi dirjen biaya cukai Pak. Saya jamin penyelundupan stop. Karena zaman Pak Harto tuh penyelundup itu subversif, mematikan industri, berarti membuat PHK gitu banyak. Kalau PHK gitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun. Ini negara bisa bangkrut. Saya jadi biaya cukai Pak. Kenapa biaya cukai gaji kecil? Kan dirjen boleh nyambi jadi komisaris Pak. Mega kan? Saya bisa beresin. Saya jamin industri nanti tidak ada lagi pakai UMP-UMP-an. Nah ini Pak Ganjar setuju nih. Belum bisa ngomong dong. Kan belum jadi dong. Tapi saya nggak bisa jadi dirjen biaya cukai lagi karena umur saya udah lewat. Itu cerita 4 tahun yang lalu. Nah ketua KPK gimana? Nah kalau ketua KPK ini kolektif, gak ada guna. Lu kalau angkat gue jadi jaksa agung dong. Baru lah. Spesifik loh itu. Nah, lalu kalau jadi jaksa agung apa yang mau saya lakukan? Makanya saya orang gak malu-malu, gue mah minta. Lu tanya yang gue minta dong. Iya. Apalagi cuma andai-andai ini mah gampang ngomong aja. Ya enggak? Kalau gue jaksa agung, yang gue boleh lakuin apa atau enggak? Bikin list. Jadi ada pembuktian illicit enrichment dong. Jadi kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau enggak? Gue bikin list. Ya dong, siapa mau jadi pejabat mesti ikutin list ini. Lalu bisa pingsan dong semua, gaji kecil kok kaya. Makanya kan ada tax amnesty. Kita mah biasa pemutihan STNK bos. Pemutihan nggak apa-apa. Lu tinggal bilangnya dia bapak yang korup nggak apa-apa. Kan anak belum tentu sejahat bapaknya. Nggak apa-apa. Tapi gaji dinaikin semua. Dirjen, sekjen, irjen itu naikin gaji seperti direktur-direktur BUMN. Menteri-menteri kayak gaji Singapura kasih $1 juta. Nih pak gaji 18 juta kaya raya main bisnis lebih celaka kita. Ya dong, kasihnya 1 miliar lebih, 15 miliar setahun lah. Kecil kok dia nyolong misalnya, dia korupsi. Tapi di list dulu tuh Pak, jadi ketahuan tuh Pak. Nah, kita tinggal bikin kan. Terus nanti pembuktian terbalik harta semua. Laporan LHKPN itu bukan kayak sekarang. Cuma ngelaporkan hibah-hibah. Kalau gue terima dari orang bukan dari kakek emak gue, nenek gue, bukan hibah, namanya gratifikasi bos. Iya dong. Nah kita gak usah munafik lah, pakai kosakata yang aneh-aneh. Nah kita bereskan. Lalu TNI Polri, aku udah cerita sama Pak Ganjar nih, Pak Ganjar kan malu-malu. Bisa dilaksanakan nggak? Makanya ada yang isu, kalau gitu lu jadi menteri keuangan aja lu beresin.
Karena pajak dia cukai di bawah lu. Nah, kalau ada gitu. Lalu gue bilang Pak Ganjar, ini cerita kosong aja kan seandainya semua. Kan seandainya semua, betul. Seandainya biasanya kenyataan. Itu kalau pabrik bertumbuh, nggak usah berebut UMP. Kalau pabrik lu butuh tenaga kerja, lu rebutan lu. Gaji naik semua, pajak semua beres. Untuk mencapai penghasilan seluruh rakyat Indonesia, tiap rumah tangga bisa 5 juta pasti tercapai. Kalau itu tercapai, wah ekonomi kita dahsyat. Makanya negara lain itu takut Indonesia punya presiden yang bisa jalankan ini, tau nggak? Lu mau dagang apapun jalan. Lalu kata gue mau jadi apa? Dia cukai nggak bisa, berarti cuma 2 lah. Kalau asalnya nggak, jaksa agung atau menteri keuangan, misalnya. Oke. Kan di bawah dia cukai, kan dia cukai di bawah gua kan. Udah kejawab ya, udah kejawab nih. Seandainya nih. Tapi menteri tolong perbaiki gajinya dong. Iya. Karena susah gitu. Ngomong Pak Ganjar jangan ngomong ke saya, Pak. Jadi Menteri Keuangan boleh Pak asal $1 juta ya Pak ya. Boleh. Oke, Mas Yang Lex ada Udah lagi? cukup. Oke, terima kasih buat kasih tepuk tangan buat Yang Lex. Kalau nggak laku, gue ikut nyanyi sama lu. Mungkin Mas Yang Lex niat bikin album sama Bapak langsung boleh ya. Bapak tadi udah belajar piano loh Mas. Boleh. Boleh Pak nanti jamming sekali Pak sama Yang Lex. Oke. Next kita ada Kak Afu Tami. Silahkan Kak Afu Tami. Boleh kita beri tepuk tangan buat Kak Afu. Boleh. Silahkan mau lihat mana Kak? Gak boleh diterobos. Oke. Silahkan Kak Afu. Selamat siang Pak Ahok. Duduk nih. Apa kesini duduk? Siap. Ya perkenalkan Pak, nama saya Afu. Saya latar belakangnya sebenarnya ekonomi lingkungan. Jadi isu lingkungan. Nah saya di sini mungkin mewakili banyak generasi saya yang khawatir banget sama perubahan iklim, sama isu lingkungan. Dan tadi kalau misalnya yang lain sudah ngedaftar posisi-posisinya, sebenarnya banyak juga posisi-posisi pejabat publik yang akan sangat berpengaruh dalam Indonesia ngedorong aksi iklim gitu ya. Nah, salah satu yang jadi perhatian saya terutama Pak, mungkin sebenarnya memang BUMN. Jadi senang tadi banyak share tentang Pertamina ya gitu. Karena kalau kita ngomongin transisi energi keluar dari fosil, yang paling terdampak satu paling besar sebenarnya PLN. Jadi kalau ngomongin BUMN kan yang lagi benar-benar memegang kunci bahwa Indonesia bisa transisi ke energi bersih atau enggak itu PLN. Udah capek Pak kita sama polusi udara, kita khawatir sama banjir yang makin sering terjadi gitu. Jadi banyak banget yang sudah sangat ingin melihat Indonesia tuh bisa pakai energi bersih, apalagi melimpah gitu. Ini negara angin ada, surya ada, segala macam ada. Kenapa kita masih tetap pakai batu bara gitu? Dan yang saya paham juga memang susah untuk PLN transisi, salah satunya karena memang takut dianggap merugikan negara gitu. Ketika kita udah punya banyak kontrak batu bara, mau transisi itu kan harus banyak musuhnya Pak gitu, banyak musuh yang harus diterabas. Salah satu hal yang paling saya kagumi dari Pak Ahok memang adalah keberanian dan terabas-terabasnya ini Pak. Jadi kalau saya malah pengen lihatnya apa di Dirut PLN gitu, apa Menteri BUMN atau Menteri Keuangan juga mungkin termasuk karena ngaruh juga tuh budget seputar transisi energi ini Pak gitu, itu satu. Tapi yang kedua juga kalau isu lingkungan mungkin Menteri Dalam Negeri Pak, yang keduanya gitu. Karena kalau kita ngomongin aksi iklim dalam konteks adaptasi, jadi supaya kita misalnya gimana kita bangun jalanan dan jembatan yang tahan banjir, atau gimana kita mengelola petani-petani kita yang sekarang struggling karena gagal panen, karena kekeringan dan sebagainya, itu kan banyak banget aksinya itu terjadi di level lokal gitu. Jadi apa nih Pak, nggak tahu saya role-nya jadi bingung, tadinya mau nanyanya ke PLN tapi mungkin bisa apa aja gitu. Tapi gimana Pak Ahok melihat isu lingkungan sendiri nih Pak, yang banyak banget harus banyak keberanian untuk melawan existing mungkin bisnis-bisnis atau cara-cara lama, terutama batu bara, tambang, dan sawit mungkin gitu, terutama ketika kalau kita ngomongin perdagangan, tadi Pak Ahok juga nyentuh sedikit perdagangan, kan Eropa udah nutup pintu nih Pak dengan carbon border adjustment mechanism misalnya. Kalau misalnya kita nggak kompetitif, kita nggak bersaing dalam karbon transisi kita juga bakal terdampak. Makasih Pak Ahok, silakan Pak Ahok. Jadi aku mau sampaikan pada teman-teman ya, kita suka dengar istilah kalau kita bergaul gitu ya, gue dimanfaatin nih, kira-kira gitu kan. Kenapa Anda bisa dimanfaatin? Karena Anda melakukan segala sesuatu, berteman atau dengan dia, membantu dia. Anda ngarap sesuatu. Ketika harapan Anda nggak sesuai, langsung Anda akan marah, merasa dimanfaati. Makanya saya mau tegaskan di sini, kita bercanda kayak begini. Saya tidak pernah bekerja untuk siapapun ngarapin jabatan, nggak pernah saya. Saya nggak pernah.
Makanya saya jadi orang tuh bisa sehat-sehat aja. Kenapa? Saya nggak pernah ngarapin. Saya bantu orang, bantu aja. Gue juga lupa pernah bantu lu. Kalau saya ngarapin, begitu nggak sesuai, pasti saya merasa dimanfaatkan. Nah ini sama seperti ini. Bicara lingkungan hidup. Kenapa saya juga tunggu RUPS? Saya telah menetapkan transisi energi itu harus ke arah hidrogen. Setelah saya bicara dengan Jepang, kan hidrogen itu cuma H2O air dengan katalis teknologi dipisahin. Ini O-nya nih. Jadi H2 nih. Air sumur, saya ketemu Petronas, udah oke. Termasuk carbon capture. Saya ini anak geologi. Indonesia ini punya puluhan ratusan reservoir. Dan ada, sudah ditemukan 2 yang paling besar. Jadi untuk nyimpan itu karbon di dalam perut bumi, di bawah laut ini, 80% itu adanya di Indonesia dan Malaysia. Makanya saya bawa direksi semua kerjasama sama Petronas. Orang Petronas senang banget sama saya. Senang banget ya. Karena selama ini orang nggak mau. Karena kita mungkin kayak musuhan. Saya bilang sama Petronas, ini ada pepatah kuno ya. Tetangga dekat lebih baik daripada saudara yang jauh ya. Kita ini serumpun. Kita mau kerjasama kok. Tapi mungkin orang Pertamina merasa, masa lu lebih kaya dari gua sih? Nah kenapa Petronas bisa begitu kaya, Pertamina jadi mundur? Karena undang-undang migas. Petronas itu langsung di bawah presiden. Jadi SKK migas, itu adalah Petronas di bawah dirutnya Petronas, SKK migas. Kalau dirut Pertamina, dikontrol oleh SKK migas. Ini 2 hal yang berbeda nih. Dia juga subsidi, dia kecil. Karena saya bilang hidrogen, ini loncatan. Karena bicara nikel segala macam, ada sampahnya. Lalu apa yang hebat? Dari semua angin, ombak, macam-macam nih matahari. Tetap butuh backup kan, listrik dibarukan kan. Indonesia top. Backup energi terbarukan terbaik itu apa coba? Panas bumi bos, geothermal. Dan geothermal sekarang teknologi, kita udah kerjasama lagi dari China. Kansen atau apa. Oh saya itu ngarahkan bisnis. Orang ledek ini kok kayak dirut? Iya. Saya ini chairman. Saya merasa punya perusahaan. Kamu harus ikutin. Makanya saya kunci di RUPS. Kalau semua geothermal jalan, PLN nggak bisa beli listriknya. Saya usul, termasuk yang dapat di Rokan. Ada 400 megawatt. Pertamina mau pakai sendiri, beli sendiri. Saya nggak bisa. PLN itu rugi 2 triliun. Saya kontak Pak Zulkifli di PLN. Yuk mesti ambil alih, diambil alih. Mereka ngancam saya nggak peduli. Saya usul sama presiden, daripada subsidi LPG 110 triliun, kenapa nggak saya lakukan dulu? Bapak Ibu, saudara pasti nggak tahu. Siapa yang bikin masuk rumah sakit kelas 3 nggak bayar? Saya. Kenapa? Kalau pakai kartu, orang tuker, yang miskin nggak dapat. Begitu saya umumkan, saya mulai di Belitung Timur Bupati kan. Yang kelas 3 nggak usah bayar, siapa saja. Orang menengah nggak mau kelas 3 lah, 12 ranjang besok mati sebenarnya. Tapi Jakarta saya bikin rumah sakit 6 ranjang sampai 4. Saya usul, kenapa subsidi listrik nggak dinaikkan dari 450 watt jadi 1300 watt? Karena untuk ketel masak air mesti 800-900 watt. Saya dari kecil tuh pakai ketel listrik. Karena PLTD punya Belanda, PT Timah itu jalan terus. Nah coba kalau 1300 subsidi, orang kaya nggak tahan lah satu AC jatuh listrik terus. Ini akan menghemat PLN. Saya bilang gabungin aja sama Pertamina. Toh menyediakan energi juga. Disatukan aja. Untuk itu gimana nih hutang itu banyak udah direvaluasi aset. Ya putuskan aja bersama sama BPK yang nggak boleh dirubah kan kitab suci. Kalau cuma aturan kenapa sih aturan membuat kita jadi nggak bergerak? Apa yang susah sih? Oke itu lu suruh gue jadi menteri BUMN lagi kan? Iya. Nah makanya itu masalah kan. Makanya saya bilang, saya bisa aja jadi apa aja karena saya Sun Gokong 72 berubah. Ini monyet Sun Gokong itu sih. Luar biasa. Mantap Habis Kak. ya waktunya ya? Habis waktunya. Nanti boleh ditanya lagi Kak kalau Siap. misalnya ada pertanyaan. Thank you Kak Siap, Abu. makasih banyak. Makasih. Pak Ahok ini luar biasa memang. Oke, next Pak, kita masih ada Kak Anggi Pasaribu yang akan bertanya berikutnya. Silakan Kak Anggi. Halo
Halo semuanya, selamat siang Pak Ahok. Selamat siang. Memang kalau ngobrol sama Pak Ahok tuh adrenalin pasti langsung naik gitu kan ya. Dan saya rasa semua di sini sepakat. Selain saya mengagumi sosok Pak Ahok gitu yang tegas, tas gitu kan, kayaknya tuh punya jawaban dalam semua pertanyaan gitu. Tapi kali ini pertanyaan saya ini sih Pak Ahok, saya kan sebagai seorang eksekutif produser dan juga news anchor di salah satu media di Indonesia. Saya salam hormat untuk semua senior saya yang ada di sini. Saya mengawali karir tuh menjadi reporter Pak Ahok. Dan kadang-kadang kita kalau menjadi wartawan itu kan orang kabur pada saat lagi bahaya, kita tuh justru cari ribut malah mendekat gitu kan. Tapi seringkali kita tuh mendapatkan kesejahteraan yang mungkin tidak sesuai begitu dengan yang seharusnya dapatkan. Pertanyaan saya simpel sih Pak Ahok, kalau seandainya Pak Ganjar terpilih sebagai presiden, apakah Pak Ahok yakin atau seberapa yakin presiden terpilih ini bisa memperhatikan keperbaikan kesejahteraan kami wartawan yang ada di Indonesia? Pertanyaan dong. Silakan Pak Ahok. Saya jujur ya, ini pertanyaan agak egois sebetulnya. Saya tidak tahu persis karena saya belum pernah ngomong Pak Ganjar tentang kesejahteraan orang media. Tapi satu hal yang saya tahu persis, Pak Ganjar itu